Peperangan antara Korawa melawan Pandawa telah selesai. Kemenangan berada di pihak yang benar. Kekalahan berada di pihak yang salah. Sifat Adharma melawan Dharma. Sifat Dharma dapat mengalahkan sifat Adharma yang angkara murka. Korawa dengan sifat Adharmanya dan Pandawa dengan sifat Dharmanya. Tingkah laku yang dilandasi dengan sifat Adharma menemukan kehancurannya dengan sedih penyesalan. Dharma akan melakukan kewajibannya untuk memperbaiki yang telah rusak akibat peperangan yang hebat. Memperbaiki kemelaratan, kesengsaraan, serta penderitaan, sebagai warisan dari kezaliman yang sedang berkuasa dengan sifat Adharmanya. Oleh karena kesemuanya telah rusak, begitu juga sifat-sifat yang ada dalam setiap diri yang membuat kesengsaraan badan dan harta benda. Kuruksetra telah memakan korban yang amat banyak. Unsur-unsur yang membawa ke jurang penderitaan lahir batin telah terkubur di arena Kuruksetra. Bhisma telah menemui ajalnya oleh Srikandi setelah dapat mengalahkan Arya Seta. Drona telah mati di tangan Drestadiumna, karena telah mati di panah Arjuna, Jayadrata, Dusasana, Salya, dan yang terakhir adalah Duryodhana. Kematian Duryodhana mengakhiri Bharatayuddha. Tinggal 3 serangkai lagi, yaitu Aswatama, Krepa, dan Kartamarma. Dialah yang akan dapat membalas sakit hati Duryodhana, yang membawa kematiannya dengan puas. Ke-1. Setelah agak banyak saya ceritakan mengenai riwayatnya yang diceritakan oleh Mahabharata, sehingga dengan berakhirnya Perang Bharatayuddha, akan saya ajak melihat Pandawa yang sedang istirahat karena telah lelah dalam pertempuran. Marilah kita tengok mereka dengan segala kejadiannya. Para Pandawa dengan semua pengikutnya sedang beristirahat dengan enaknya. Pandawa tidak ada di pondoknya. Mereka sedang enaknya menikmati hasil perjuangannya, yang berhasil dan juga mereka mengenangkan para panglima Pandawa yang gugur dalam medan, seperti Arya Seta, Abhimanyu, Gatotkaca dan lain sebagainya. Hanyut dalam kegembiraan dan kesedihan, dengan tidak dirasakan, mereka telah tertidur dengan nyenyaknya. Pandawa 5 dengan Batara Krishna dengan tanpa keraguan pergi meninggalkan pondok Pasraman. Di lain pihak lain lagi, Aswatama berusaha mencari akal, bagaimana caranya untuk dapat membalas sakit hatinya terutama kepada Drestadiumna dan juga Pandawa. Sedang asyiknya, Aswatama mendapat akal, dan akan membunuh Pandawa dengan diam-diam dan pada waktu malam hari. Hal ini diceritakan kepada Krepa dan Kartamarma. Kedua kawannya pertama kalinya menolak, namun atas desakan yang begitu kuat, akhirnya keduanya mau melakukannya. Sebelum memasuki pondok, Aswatama mengheningkan cipta, memohon kepada Hyang Rudra agar diberikan perlindungan dan doanya itu terkabul. Aswatama memasuki pondok dengan leluasa. Keturunan Pandawa 5 dibunuh, setelah dia berhasil membunuh Drestadiumna. Yang lain terbangun, seperti Satyaki, namun dapat dibunuh pula. Aswatama meninggalkan pondok dengan rasa puas, dan menuju Duryodhana. Hari hampir pagi. Duryodhana sangat puas atas persembahan Aswatama, sehingga setelah itu dia menghembuskan nafas yang penghabisan. Hari telah siang. Pandawa 5 kembali ke pondok. Mereka tercengang melihat kejadian yang tak tersangka-sangka. Bima marah, karena mengetahui hal ini adalah akibat perbuatannya Aswatama. Aswatama dikejar, namun Batara Krishna mencegat. Aswatama mengetahui dirinya dalam bahaya segera mencabut rumput ilalang, dan setelah diberi doa dilepaskannya ke arah Bima. Segera pula Batara Krishna memerintahkan Arjuna agar membalas senjata Aswatama dengan panah penolaknya. Demikianlah terjadi pada waktu itu. Namun segera Bagawan Vyasa dan Hyang Narada turun memisahkannya. Dalam pengakuan Aswatama bahwa dia tidak bermaksud membunuh Panca Pandawa, tetapi membunuh keturunannya, sampai yang dalam kandungan pun ikut terbunuh olehnya. Dan pula segera mempersembahkan mustika yang ada pada kepalanya. Namun dia tak dapat menarik kembali panah yang dia lepaskan. Lain dengan Arjuna, dia dapat menarik panah yang tadi dilepaskan. Demikian kejadian di Pondok Pandawa. Setelah saya ceritakan mengenai kondisi Pondok Pandawa, ingin saya melihat dari segi lain. Bila saya ikuti kesemuanya, jelas bahwa Duryodhana belum mati. Sifat keterikatan akan materi dunia itu tak begitu mudah akan dihilangkan. Namun mereka akan mati setelah kedamaian yang dapat dicapai mengalami kesulitan akibat dari sifat penipuan dalam menuju kebahagiaan. Sifat menipu diri sendiri akan dapat terlaksana bila telah lupa, akibat telah merasa puas diri. Dengan cepat merasa puas, karena yang dicita-citakan itu telah tercapai.
Kesadaran akan perasaan ketuhanan dan keagamaan serta kebenaran, sifat beramal, pemeliharaan badan dan kesehatan akan terlupakan. Apalagi agama akan mati ditinggalkan jauh-jauh. Kejujuran dan budi luhur tak akan dapat menolongnya, malah terbunuh pula. Kepuasan sebagai hasil dari perbuatan akan dapat menjengkelkan, menyengsarakan, bila kesadaran dan pengertian yang dilandasi oleh jiwa ketuhanan telah terlupakan. Hyang Rudra adalah sifat marah. Hyang Rudra adalah kesatuan dan ingin berkuasa dengan kekuatan tenaga dan badan. Bila telah dapat mengalahkan sifat-sifat yang materialistis itu dalam menuju sifat Dharma. Dengan tercapainya itu, lalu timbul pikiran atau perasaan ingin kuasa, maka sifat Dharma telah terlupakan. Tenaga kesaktian, kekayaan materi tak dapat menolong hidupnya Dharma, malah akan memberikan jalan bagi sifat licik untuk melakukan tugasnya. Setelah sadar barulah menyesal. Cepat-cepat mau beramal. Namun Krishna sebagai pelindung dan pembina Pandawa, melarang. Karena hal itu malah akan menghancurkan diri sendiri. Penipuan diri, dengan alasan kepentingan hidup, akan dapat mengalahkan sifat beramal. Atau berpura-pura untuk melebur dengan beramal. Bila sifat licik yang egois itu kentara, hanya kebijaksanaan dalam menggunakan ilmulah yang akan dapat menyelamatkannya. Rumput adalah lambang makanan atau kepentingan hidup, ilalang adalah lambang kesucian. Sifat penipuan bila telah berlindung untuk memenuhi keperluan hidup akan sulitlah untuk mengalahkannya dengan kekuatan beramal atau kemauan beramal. Pengetahuanlah yang dapat menolaknya. Bila perebutan dalam diri terjadinya hal-hal yang sedemikian, hendaknya cepat-cepat lari kepada pikiran yang menuju hidup luhur, dan juga perlu menggunakan kekuatan pikiran menuju kebenaran yang sejati, kenyataannya. Setelah kedua persoalan antara keperluan diri karena telah berhasil, dan ingin segera memetik buahnya dengan alasan keperluan hidup di dunia dan kesadaran hidup beragama sebagai hamba Tuhan. Ingat Vyasa dan Narada. Hal itu akan menjadi tenang kembali dan kedua akan menyerah dengan sendirinya. Dengan demikian bertemulah pemikiran yang rasional dengan irasional. Di situ pula bertemunya pemikiran individu dan sosial. Di situ pula bertemunya kepentingan amal dan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu seperti apa yang saya nyatakan tadi, bila terlalu cepat merasa puas, atau terlalu cepat ingin memetik hasilnya, lupalah akan tujuan yang sebenarnya yang dicari. Bila telah dipergunakan akal pikiran yang terang dengan kebijaksanaan yang diajarkan oleh agama tidak akan dapat membingungkan lagi. Sifat yang hanya demi kepentingan sendiri, dengan sifat yang akan merugikan orang lain itu akan menyerah. Namun sifat itu akan selalu timbul apabila lupa. Inilah pengertian siang, sebagai alam sadar, dan malam tidak sadar alias lupa. Demikianlah yang dapat saya petikkan hikmah, atau hakikat yang tersembunyi dalam cerita tadi. Sifat licik itu setelah berhasil untuk mengalahkan hasil karma yang berupa materi akan puas pula sang nafsu keterikatan, dan setelah sadar, dia akan lenyap. Kedua, sekarang saya akan lanjutkan ceritanya lagi. Aswatthama masih hidup. Duryodhana telah mati, Panca Pandawa telah kembali ke pondoknya dengan rasa yang sedih. Namun Drupadi masih hidup, kusir kereta Yudhishthira juga kelihatan masih hidup. Dewi Utari masih hidup namun bayi yang ada dalam kandungan telah tak bernyawa. Batara Krishna sangat marah kepada perbuatan Aswatthama, dan mengutuk Aswatthama atas tindakan yang dilakukannya terhadap Dewi Utari. Kutukan itu berbunyi agar Aswatthama selama 3000 tahun tak dapat berkata-kata dan akan hidup di tempat yang sunyi, dan berkeliaran karena tak mempunyai daerah. Sebagai penawar kesedihan Dewi Utari, Batara Krishna juga menyanggupi, bila bayi itu lahir akan dihidupkan lagi. Legalah Dewi Utari. Sekarang saya akan bertanya, mengapa Aswatthama diberikan kutukan, dan harus hidup berkeliaran di tempat sunyi? Marilah saya ajak untuk menelitinya. Sengaja saya tidak melanjutkannya. Saya rasa agak penting arti yang terkandung di dalamnya. Aswatthama yang dengan sifat liciknya telah membunuh karma baik yang menjadi buah dari perbuatan dharma. Aswatthama mau mengambil keuntungan dengan diam-diam, hanya sebagai pemuas nafsu yang belum puas. Baik itu nafsu duniawi maupun rohani. Sifat licik akan mengambil hasil baiknya saja dengan secara diam-diam dari orang yang lupa atau bodoh. Atau lebih kasar lagi adalah pemerasan secara halus, baik yang bersifat moral atau material. Inilah Aswatthama. Malah hasil yang belum lahir dari orang yang akan menegakkan keutamaan pun telah dibunuh. Siapakah yang tidak akan marah? Inilah yang menjadi sebab mengapa Krishna marah dan mengutuk.
Saya kira tidak hanya Krishna saja yang mengutuk, namun setiap orang yang tahu kebenaran dan beragama pasti akan mengutuknya. Aswatthama adalah kebalikan dari Swadharma. Hendaknya mendapatkan hasil bukan dari swadaya sendiri. Inilah yang terhina. Kutukan Krishna sebagai pembawa kebenaran tiada lain 3000 tahun harus diam. 3 adalah trikaya. 30 adalah agar tiap-tiap kaya itu tidak akan dapat berbuat. Manacika, mana, pikiran, tak akan dapat berbuat apa-apa. Dus hasilnya nihil. Wacika bicara, juga tak mempunyai arti agar hasilnya nihil. Kaika dengan perbuatan jasmani juga tak akan dapat dipergunakan dan akan berhasil dengan nihil, atau tak mendatangkan hasil. Jadi semua gerak usaha yang dijalankan, baik itu melalui pikiran, bicara, perbuatan agar tidak menghasilkan apa-apa alias gagal. Kedua berkeliaran di tempat sunyi yang artinya hal itu akan dapat hidup hanya bila tidak ada yang tahu. Tidak mempunyai daerah berarti tidak ada tempatnya, boleh mempunyai hak untuk hidup. Inilah kutukan dari pembawa kebenaran dan pembebas kegelapan akibat dari sifat yang angkara loba. Untuk memberikan kelegaan, bagi yang karmanya hampir berbuah dalam menegakkan keutamaan hidup di dunia, dan bila hasil karmanya lahir akan diberikan hidup, walaupun telah mati sebelum lahir. Oleh karena itu hendaknya dapat meyakini diri, walaupun usaha yang telah dirintis dalam menuju keutamaan hidup itu telah dijegal, namun Tuhan akan dapat menyelamatkannya. Disinilah letak keadilan dari Tuhan yang Maha Adil. Kegagalan itu adalah disebabkan oleh penipuan yang datangnya dari luar sebagai manusia sosial, dan dari dalam sebagai manusia individu. Walaupun hasil karma itu telah dikibuli oleh si penipu licik, namun Drupadi masih hidup. Berarti wadah, usaha itu masih ada. Wadah usaha itu, apakah berupa tempat melakukan usaha, apakah itu kemauan kerja, ataukah berupa modal material atau tenaga. Jadi Tuhan juga memberi peringatan agar selalu waspada. Kerugian adalah akibat dari kelengahan. Kerugian adalah akibat dari perasaan cepat puas. Walaupun etika yang dilandasi pemikiran yang terang dan kesucian telah dapat tertipu sehingga tak mau melakukannya lagi, namun kusir Yudhistira masih hidup. Berarti landasan yang membawa perasaan bakti masih tetap hidup. Dengan itu juga akan dapat membawanya ke arah kesucian hidup bertuhan. Tak usahlah meragukannya. Dosa dibuat akibat kelengahan karena terpengaruh oleh perasaan cepat puas, dan cepat-cepat ingin menikmati buahnya. Marilah dilupakan saja dahulu Aswatthama, dan akan saya ajak ke Hastinapura melihat Drestarastra. Ketiga, setelah perasaan yang berkecamuk di hati Pandawa sebagai akibat tindakan Aswatthama itu telah reda, antara Batara Krishna dan Yudhistira berunding untuk mengirim utusan ke Hastina. Akhir perundingan, Krishnalah yang berangkat ke Hastina untuk menjumpai Raja Drestarastra dan Dewi Gandhari. Kedua-duanya bersedih karena sekalian anaknya telah gugur. Namun setelah Batara Krishna menjelaskan semua persoalannya, Raja Drestarastra sadar kembali dari kesedihannya dan menerima baik apa yang dijelaskan oleh Batara Krishna. Beliau juga akan memperlindungkan diri kepada Pandawa dan akan menganggapnya sebagai putra sendiri. Begitu juga Dewi Gendari, berhenti menangis dan dengan kedua belah tangannya menutup mukanya. Walaupun pada lahiriahnya Dewi Gendari dapat menerima dengan sukacita, namun dalam hatinya masih remuk. Pada waktu itu pula beliau mengutuk Batara Krishna yang isinya antara lain, agar Batara Krishna mati di hutan dengan sia-sia dan hina akibat dari perang saudara keluarga Wresni. Kutukan itu akan jatuh 36 tahun sejak hari itu. Mendengar kutukan itu Batara Krishna tersenyum, karena menyadari hal itu. Beliau berkata, keluarga Wresni tak akan ada yang mengalahkannya. Kekalahan atau kematiannya adalah oleh keturunan Wresni juga. Setelah selesai Batara Krishna melakukan tugasnya sebagai utusan Pandawa, dan juga membawa hasil yang seperti yang diharapkan, beliau pamitan. Mendengar cerita yang sangat singkat dengan kutukan yang jatuh pada Batara Krishna sebagai awatara. Namun di balik itu saya dapat melihatnya sedikit gambaran yang agak terang. Bila saya kembalikan lagi kepada kata Drestarastra adalah suatu keinginan akan menikmati dunia materi. Kedua adalah usaha yang akan merupakan pintu untuk dapat menjalankan usahanya itu. Itu adalah Gendari. Dalam membuka pintu usaha atau tipu daya, lahirlah Duryodhana, sebagai anak yang tertua. Duryodhana adalah keterikatan akan materi. Anak Gendari telah mati, akibat tipu daya Batara Krishna untuk membantu Pandawa. Oleh karena itu jelas,
Walaupun Gendari lahiriahnya mau menerima penjelasan Batara Krishna, namun dalam hatinya tetap tidak mau menerima alias menolak. Kebebasan adalah musuh keterikatan. Ketuhanan adalah musuh kezaliman. Walaupun kelihatannya menerima, namun masih juga jengkel kalau semua gerak dalam mendapatkannya telah dicegah atau dibunuh. Kesal bukan? Coba saja bila maksud hendak mendapatkan sesuatu itu mendapat cegatan melalui nasihat baik, tentu jengkel kepada yang mencegatnya, walaupun itu benar adanya. Begitu juga Gendari. Untuk menghilangkan malu dari dosa yang telah diperbuat, Dewi Gendari mengakuinya akan kebenaran Tuhan dan akan memohon maaf lahir batin. Kedua belah tangan adalah merupakan kekuatan lahir batin atau sering disebut Wahyadhyatmika. Kematian itulah yang menjadi kesedihan. Dalam hati timbullah penyesalan, mengapa Tuhan harus ada yang menghalangi semua keinginan untuk menikmati dunia dengan seisinya. Inilah yang menyalahkan Tuhan. Sumber kejahatan akan mengutuk pembebas perbuatan jahat. Maling akan mengutuk polisi. Koruptor akan mengutuk peraturan, dus langsung mengutuk penegak hukum. Begitulah yang terjadi di Hastinapura. Namun Batara Krishna yang Maha Tahu akan tersenyum. Sebab itu logis. Kekuatan Tuhan hanya akan lebur oleh kekuatan Tuhan itu sendiri. Perang saudara berarti, bila sudah yang memegang kebenaran Tuhan itu sendiri telah berkelahi, atau bila peraturan itu sendiri saling labrak, atau penegak hukum itu sendiri sudah tidak percaya lagi akan kebenaran yang dibawanya, sudah pasti kebenaran yang menjadi sumber kekuatan yang ada pada dirinya tak berguna lagi. Itu sudah jelas. Siapakah yang harus disuruh menghargai dan mempertahankannya lagi? Hal ini tidak lain dari kebingungan yang membawanya. Kebingungan membawanya mati, kebenaran dengan sia-sia dan sangat hina. Mengapa pula Dewi Gendari mengutuk 36 tahun lagi? Kembali lagi kepada angka. 3 di muka dan 6 di belakang. 6 Sadripu. Sadripu ada karena raga dwesa. Raga dwesa adalah nafsu ego. Kalau berbuat tentu ada yang menyebabkan. 3 yang menyebabkan. 3 berarti Trisarira atau Tribuana. Dengan sifat loba hendak mengisi ketiga dunia yang meminta selalu dipenuhi sepuasnya. Itu tidak mungkin. Juga ada yang disebut Tri Antakarana. Tri Antakarana terdiri dari Citta Budi, Manah dan Ahamkara. Mungkinkah diisi seluruh keinginannya? Saya kira tidak mungkin. Mengisi sesuatu yang bertentangan dengan perasaan loba, itu tidak mungkin. Hal inilah yang membuat kebingungan. 3 dengan 6 menjadi 9. 9 disebut Nawasangha. Nawasangha adalah 9 lobang yang minta diisi. Sanggupkah mengisinya? Sering kita mendengar kata-kata bila orang telah dapat menutup ke-9 lobang itu barulah dia akan mendapatkan samadhi. Jadi hendaknya usahakan menutupnya, jangan membukanya. Bila kesemuanya itu terbuka sulitlah akan mendapatkan kebenaran. Kebenaran akan hilang dengan sendirinya. Itulah makanya mengapa Batara Krishna tersenyum mendengar kutukan Dewi Gendari karena telah mengetahuinya itu semua. Keempat, marilah saya tinggalkan cerita kutukan Dewi Gendari yang ditujukan kepada Batara Krishna. Setelah Batara Krishna pulang, Raja Drestarastra mengumpulkan para janda Korawa untuk pergi ke Tegal Kuruksetra, guna memberi penghormatan terakhir kepada pahlawan Korawa yang telah gugur di medan Yuda. Pergilah mereka bersama-sama. Di tengah perjalanan, Raja Drestarastra berjumpa dengan Aswatama yang mempersembahkan hasil karyanya. Begitu juga Aswatama berjumpa dengan Krepa, Kartamarma, dan mereka meneruskan perjalanannya menurut kehendak mereka masing-masing. Mulai saat itu ketiga serangkai tak pernah berjumpa lagi. Pandawa demi mendengar bahwa Raja Drestarastra akan mengunjungi Tegal Kuruksetra, segera menyediakan kereta kerajaan untuk menjemput Raja Drestarastra. Maksud Raja Drestarastra tiada lain akan mengadakan pitrayatnya. Di sanalah beliau bertemu dengan Pandawa. Yudhistira segera berpelukan dengan Raja Drestarastra dengan sangat gembiranya. Begitu Bima mendekat, Raja Drestarastra sangat marah. Namun beliau ingin juga memeluk Bima. Pada waktu itu Batara Krishna mengerti akan hal itu. Beliau menciptakan patung dari besi dan meletakkannya di muka Raja Drestarastra. Begitu beliau memeluk patung besi itu, seketika itu pula patung besi itu hancur. Dada Drestarastra luka dan mengeluarkan darah, akibat pecahan patung besi itu. Di sanalah kesempatan Batara Krishna memberikan penjelasan, mengapa terjadinya hal itu.
Dan juga Raja Drestarastra mengakui dengan jujur, dan mulai saat itu pula Drestarastra mengakui Pandawa sebagai putranya sendiri dan memberikan berkahnya. Inilah awal mulanya pengakuan sah dari Drestarastra akan kebenarannya, sehingga mau berlindung di bawah kekuasaan Pandawa. Mulai saat itu Hastina dikuasai oleh Pandawa dengan Yudhistira sebagai rajanya. Melihat jalan pertemuan di Tegal Kuruksetra, antara Drestarastra dengan Pandawa dan penyerahan Hastina kepada Pandawa. Sekarang saya ajak mencari pengertiannya. Pandawa sebagai lambang kesadaran yang bermoral ketuhanan. Dengan sifat yang bakti, penyerahan diri yang ikhlas kehadapan kemahakuasaan Tuhan yang adil, dengan pengetahuan ketuhanan, serta dengan perbuatan yang tanpa pamrih dalam beramal, akan dapat mengalahkan sifat keterikatan akan materi dunia yang dikuasai oleh nafsu loba. Bila sifat materialistis telah tidak dapat bergerak lagi sebagai Drestarastra, melihat dengan segala alat panca indrianya, serta yang akan memintanya sebagai sumber keinginan telah tidak ada lagi, barulah dia akan mau tunduk. Semasih adanya keinginan indria yang selalu ingin menikmati itu belum dapat dihilangkan, tidak mungkin dia akan mau tunduk. Mengapa? Ini berkat dengan pengetahuan atau kekuatan Tuhan yang tak dapat mereka kalahkan, serta telah diberikan penjelasan-penjelasan mengenai fungsi dari materi dunia, barulah mereka mau menyadarinya, walaupun masih dengan setengah hati. Pelaksanaan pitra yadnya adalah suatu penghormatan akan roh mereka yang telah gugur, agar jangan terbawa kesengsaraan kelak. Roh adalah kumpulan dari karma wasana yang selalu berkeinginan. Oleh karena itu perlu diberikan apa yang mereka inginkan. Kepentingan indria yang telah terkendali perlu dipuaskan sewaktu-waktu sebagai manusia berkeinginan. Untuk itulah agar mereka puas dengan sesaji sebagai pengisi kriyamananya. Dengan itu diharapkan mereka tidak lagi akan memintanya lagi. Pertemuan dengan Aswatama pun tidak mempengaruhi sifat keikhlasan untuk menyerahkan keterikatan akan materi. Dengan penyerahan keterikatan materi, dan dengan keikhlasan diri untuk mengorbankan materi, maka sifat licik untuk mengelabui sifat materi dengan secara halus demi pengisi nafsu itu dengan pengarahannya tidak berjumpa lagi dan akan satu dengan lainnya sama-sama memisahkan diri. Sifat materi setelah berjumpa dengan perasaan bakti dan setelah saling isi-mengisi, saling rangkul, itulah merupakan tata kehidupan sebagai manusia berkeinginan. Namun sifat mengamalkan untuk kepentingan sosial masih merupakan suatu kesulitan. Disinilah Drestarastra sangat marah pada waktu Bima mendekatinya. Namun dengan keadaan terpaksa mengalahkan dirinya, juga dengan terpaksa akan merangkulnya. Mengetahui hal demikian Krishna, pembawa kebenaran Tuhan, membuat patung amal palsu pula. Patung dari besi yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Berarti bila dalam mengamalkan materi dengan penuh keraguan akan dapat memberikan penyesalan serta kesedihan yang selalu akan dapat melukainya, dan malah akan dapat membawa kematian. Oleh karena itu perlu adanya keikhlasan. Bila tidak, lebih baik jangan. Karena hal itu akan selalu terasa dan melukai perasaan. Namun demikian sifat materialis harus tunduk. Sudah seharusnya materi itu dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk keperluan bakti. Inilah sebagai alasan kenapa antara Bima dan Drestarastra selalu terpendam rasa permusuhan yang nanti akan membawa bingungnya sifat materialis. Namun sifat bakti selalu dapat mengatasinya, dan dapat menekan sifat beramal yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang dapat saya suguhkan, mana yang saya sanggup menjelajahinya. Mungkin juga ada yang perlu saya tinggalkan. Dan akan saya lanjutkan lagi, agar jangan terputus jalan ceritanya. Kelima, begitu juga Pandawa setelah selesai mengadakan pertemuan, perlu juga diadakan pitra yadnya guna menghormati pahlawan-pahlawan Pandawa yang gugur di medan perang, seperti Abhimanyu, Gatotkaca, Aryaseta dan semua yang menjadi korban Aswatama. Mereka bersama dengan ibunya Dewi Kunti mengunjungi Sungai Gangga. Setelah mengadakan sesaji, Dewi Kunti menceritakan perihal Karna sebagai saudara tua Pandawa. Mendengar keterangan Dewi Kunti, Yudhistira sangat menyesali ibunya dan dirinya sendiri telah membunuh saudaranya sendiri. Dalam keadaan yang demikian datanglah Bagawan Vyasa dan Hyang Narada. Bagawan Vyasa menerangkan hal itu adalah sudah takdir dewata dan tak perlu dibicarakan lagi. Di sana kesempatan bagi Yudhistira untuk mengatakan kepada Bagawan Vyasa, mengapa kematian Karna didahului oleh roda keretanya harus terbenam. Bagawan Vyasa menerangkan riwayatnya secara panjang lebar, antara lain karena dia mengaku Brahmana. Kedua dia mencuri sapi seorang Brahmana.
Karena itu dia mendapatkan kutukan agar nanti dalam peperangan supaya keretanya terbenam, dan pada waktu itulah dia menemui ajalnya. Walaupun demikian Yudhishthira berkeras kepala untuk mengundurkan diri dari jabatannya, namun atas desakan Krishna dan para yang hadir, Yudhishthira mau kembali memangku jabatannya sebagai raja. Setelah itu Batara Krishna kembali pulang. Sampai di sini saya akhiri dahulu, dan saya akan mencoba mencari apa yang terkandung di dalam cerita itu sebagai pedoman. Setelah saya mengikuti Pandawa mengadakan selamatan ke Sungai Gangga, dapat saya mengambil pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang ada dalam diri. Seperti juga Drestarasta, juga mengadakan pitrayatnya. Hal ini tak perlu saya jelaskan lagi. Sungai Gangga merupakan simbol dari Amarta. Yang menarik saya adalah pertanyaan Yudhishthira mengenai soal Karna. Karna adalah sifat yang mudah tersinggung, karena terlalu perasa sekali. Bila dalam mengadakan penyatuan diri dengan Tuhan, yoga, akan sulitlah bila membiarkan sifat tersinggung itu akan tumbuh dengan subur. Sifat tersinggung disebabkan harga dirinya dipukul atau direndahkan. Bila dia, Karna, masih hidup dan berada di Pandawa sebagai saudara tua terang dia yang menjadi raja. Kalau sifat aku yang tak mau direndahkan menjadi raja, terang dan pasti kesadaran tidak akan menang. Karena sifat aku akan selalu membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang tidak disenangi dan kelompok yang disenangi. Sedang Yudhishthira membawa sifat Dharma dengan penuh tatwamasi, tidak membedakan yang satu dengan yang lain. Ahamkara kriyaning beda, karena sifat aku yang membuat perbedaan. Tatwamasi adalah perlambang jiwa dan sifat ketuhanan atau Dharma. Oleh karena itu dengan kekuatan yang dibarengi oleh pikiran yang luhur mengatakan itu sudah takdir dewata. Artinya suatu yang harus demikian, bila orang dapat berpikir yang bijaksana dan terang. Disinilah suatu paradoksa. Yudhishthira tidak menyadari, sebelum dia berhasil dalam pelaksanaan yoganya sebagai seorang bhakti yoga. Apakah mungkin, bila Karna masih hidup, atau kalau dia tidak dibuang oleh ibunya akan berhasil dalam usahanya menjalankan bhakti yoga? Sedang dulu saja, sudah dapat ditipu oleh Duryodhana melalui Sakuni, yang secara tidak sadar karena mempertahankan harga dirinya. Kedua pernah ditipu oleh Brahmana siluman. Oleh karena itu kelirulah kalau dia sampai mengundurkan dirinya dari jabatannya, yang hanya oleh karena kematian Karna sebagai saudara tuanya. Namun setelah kekuatan Tuhan, ilmu ketuhanan dan pikiran-pikiran luhur muncul dalam dirinya barulah dapat menyadarinya. Dengan bhakti yoga semuanya akan dapat tentram, karena tak akan mungkin berpikir yang berat sebelah, sebagai pelaksana dari jiwa ketuhanan yang murni dan menyeluruh. Dari bhakti yoga barulah ada jnana yoga bagi yang kuat berpikir, dan karma yoga yang aktif bergerak. Nah perlu sedikit saya mengambil kata dalam Bhagavad Gita yang menerangkan, dari dulu sampai sekarang aku hanya mengajarkan untuk melakukan yoga, dengan ilmu pengetahuan, jnana, bagi yang kuat berpikir, dan berbuat, karma, bagi yang aktif. Sifat perasaan aku sering mengaku aku yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, karena merasa dirinya dianggap rendah, atau kalau dia tidak boleh. Dia akan mengaku selalu lebih tinggi, agar dia dipercaya, walaupun berbohong sekalipun. Namun tetap kentara. Begitu juga berani melanggar kebenaran. Berani melakukan pencurian, karena iri hati melihat orang lain lebih makmur. Untuk kepentingannya sendiri dia tak segan-segan melakukan tindakan yang salah. Demi kepentingan hidup, pengisi hidup jasmani, dia melakukan pencurian, karena selalu terpengaruh oleh hal-hal yang mereka perlukan. Jadi pantaslah dia mendapat kutukan agar pada waktu peperangan keretanya akan terbenam dan membawa kematian. Dengan materi dunia, akan dapat mengalahkan harga diri itu. Harga diri akan dijual dan tidak diperhatikan bila kepentingan dirinya dipenuhi. Asalkan saja sekarang karena uang, orang akan menjual kehormatan dirinya. Oleh karena itu tak pantas hidup di Pandawa dan malah harus dibunuh juga. Hanya sekian yang dapat saya berikan dan akan saya lanjutkan dengan ceritanya lagi. Keenam, Korawa sudah tidak ada lagi. Pandawa dan Batara Krishna akan mengunjungi yang belum mau mati sesuai dengan janjinya. Bhisma masih berada di Tegal Kuruksetra. Pandawa bersama Batara Krishna akan memberikan penghormatan terakhir. Keesokan harinya mereka berangkat bersama-sama menuju Tegal Kuruksetra ke tempat Resi Bhisma terbaring. Bhisma mendengar kedatangan Batara Krishna dan Pandawa segera membuka matanya, dan pada waktu itu pula Pandawa menyembah telapak kaki sang Bhisma.
Sebelum Bhisma menghembuskan nafas yang penghabisan telah memberikan pesan kepada Yudhishthira dalam melakukan tugasnya sebagai raja. Pesannya tiada lain agar Yudhishthira dalam menjalankan pemerintahan dapat memberikan perlindungan rakyatnya secara adil. Sebagaimana yang dijadikan ancar-ancar kematiannya adalah setelah matahari berjalan ke utara, Uttarayana, dan tinggal lagi 56 hari. Pada waktu itu diharapkan agar semuanya datang ke sana. Setelah itu pulanglah Pandawa dan Batara Krishna ke Hastina. Setelah saat yang dinanti-nanti telah tiba, Pandawa, Bhagawan Vyasa, Resi Narada, Dawala, Asita dan raja lain datang ke Tegal Kuruksetra dan memberi penghormatan kepada Bhisma. Demi mendengar suara Yudhishthira yang mengatakan persiapan pembakaran jenazah Sang Bhisma telah siap, segeralah Sang Bhisma mengatakan waktunya telah tiba. Dan segera memandang Drestarastra dan menitahkan agar selalu mencintai Pandawa dan melupakan putranya yang telah tewas. Begitu juga dilakukannya ke hadapan Batara Krishna, sebagai raja semua makhluk, dan mohon izin untuk meninggalkan dunia ini. Dan juga Bhisma memohon doa restu beliau agar dapat kemuliaan akhirat. Begitu juga Batara Krishna menjawab, mudah-mudahan Bhisma mendapat kemuliaan akhirat. Setelah itu Bhisma minta diri kepada semua raja-raja yang hadir dan para hadirin semuanya. Setelah itu Bhisma menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Dan ajaib pula, karena semua luka-lukanya hilang dari badannya. Yudhishthira setelah selesai mengadakan upacara, bermaksud akan pulang ke Hastina, beliau menjadi lemah dan jatuh terduduk, sebagai akibat karena terlalu mendalamnya pikiran Yudhishthira akan perang Bharatayuddha yang banyak memakan korban. Batara dapat menghibur kesedihan Yudhishthira. Bhagawan Vyasa menitahkan agar Yudhishthira mengadakan aswaweda dan berderma sebanyak-banyaknya. Begitu juga beliau menemukan harta karun di Gunung Himalaya, peninggalan seorang raja. Bhagawan Vyasa terus pulang. Sedang Batara Krishna tinggal beberapa hari di Hastina. Kemudian pulang ke Dwaraka bersama Subhadra. Tiada berapa lama Pandawa pergi ke Gunung Himalaya dengan diiringkan oleh beratus-ratus prajurit. Pandawa pun segera mengadakan pemujaan Hyang Mahadewa, dan setelah itu selesai, segera pula menggali tanah tempat harta benda, dan berhasil dengan baik. Harta itu diusung ke Hastina. Melihat ceritanya yang terlalu panjang, mungkin nanti ada hal-hal yang terlupakan. Namun mudah-mudahan saya dapat mencarinya. Sifat material telah ada pada kekuasaan dari alam kesadaran sebagai manusia bertuhan dalam menjalankan dharma baktinya. Antara sifat dharma berjumpa dengan kekuatan Tuhan. Pertemuan yang sudah pada tempatnya. Bhisma masih menahan lukanya di Tegal Kuruksetra menunggu matahari berjalan ke utara. Mengapa demikian? Ke selatan berarti memberikan kegembiraan yang jahat. Bergembira dengan perbuatan jahat akan berhasil dengan neraka. Neraka adalah kesedihan yang amat sangat. Kalau demikian Bhisma sebagai wadah, menyadari tugas suci yang telah dijalankannya itu adalah salah. Namun beliau tidak mau mati sebelum matahari berjalan ke utara. Beliau tidak akan mau mati sebelum kegembiraan pada jalan yang benar. Kebenaran akan didapat dan penuh kegembiraan setelah iman kuat. Iman yang perlu mendapat perhatian yang terpenting. Dengan iman yang kuat laksana gunung, barulah akan dapat menuju kesucian. Tanpa iman hal itu tak mungkin. Utara juga berarti gunung. Walaupun beliau luka-luka menahan panah yang menyangga beliau tidak akan mengeluh. Inilah sifat Bhisma yang patut kita puji. Setia akan hasil daripada perbuatan yang dapat memberikan kesedihan. Tidak akan menyesal dan mengeluh, namun berusaha menahan kesedihan dan sakit untuk menunggu saat yang akan memberi kegembiraan yang membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, siapa yang berani menahan segala kesedihan, kesengsaraan serta kemelaratan, dan selalu berjuang dengan kematian, sehingga akan dapat menemukan kehidupan yang sejahtera lahir batin, dan akan menjadi obat yang dapat menyembuhkan semua luka-luka perasaan agar kembali sebagai semula dan malah bertambah harum. Penghormatan terhadap Bhisma dari kesemua yang hadir, adalah suatu yang logis. Siapa yang tidak akan menghormati badannya sendiri, siapa tidak akan menghormati rumah tempat kediamannya. Siapa tak akan menghormati daerahnya sendiri, baik yang jahat maupun yang berbudi. Kematian tinggal 56 hari lagi. 6 adalah sadguna, 5 adalah kebijaksanaan. Berarti dengan kebijaksanaan, dalam menggunakan pengetahuan yang dimiliki akan dapat mencapai kebahagiaan. Inilah kekurangan Bhisma dalam menuju kebahagiaan. Setelah sifat Bhisma yang hanya suka menampung baik itu jahat maupun itu benar, dan akhirnya memihak kepada yang tidak benar.
Inilah yang dapat saya cari dari Bhisma, agar hati-hati mempergunakan sifat menerima, dan dengan pengetahuan yang digunakan dengan kebijaksanaan, akan dapat membawa kemuliaan dan kegembiraan yang tanpa akhir. 5 dan 6 menjadi 11. 11 adalah semua ruang lingkup yang maha luas dapat menerima kebijakan yang digunakan. Dus berarti harus mempunyai pengetahuan yang luas. Sebelum kematian Bhisma menasehatkan agar sifat-sifat materi itu, cinta akan kesadaran bertuhan dan melupakan sifat materi yang egois dan apalagi yang didapat dengan cara yang tidak benar. Kepada kekuatan kebenaran sebagai pembebas kegelapan yang penuh nafsu, agar dapat memberikan doa restunya agar sifat menerima yang benar mendapat tempat atau menjadi tempat yang baik dan benar. Setelah Dharma itu ingin kembali melihat dirinya, sifat Dharma akan lelah. Namun kekuatan Tuhan serta pikiran yang luhur akan dapat menyadarkan apa sebenarnya fungsi daripada Dharma. Pikiran terang yang luhur akan memberikan juga harta benda yang tempatnya di Gunung Himalaya. Kekayaan akan dapat dicari dalam hidup. Hidup adalah kekayaan yang tersimpan di Gunung Himalaya. Hidup inilah harus dicari dan dipelihara. Tak usah yang lain. Jadi kalau demikian yang terpenting adalah mempertahankan hidup dan bukan apa-apa. Kekayaan belum tentu dapat menyelamatkan hidup, juga yang lain-lain. Berjuanglah mempertahankan hidup, bagaimana caranya? Terang harus berusaha. Berusaha mencari yang dapat mempertahankan hidup seperti makanan agar memenuhi gizi, pengetahuan agar dapat mencari dan membedakan yang baik dan tak baik, serta kemauan bekerja yang tekun dalam mencari kekayaan, beramal, badan sehat, serta bakti yang tulus ke hadapan Hyang Widiwasa. Setelah kembalinya dari Gunung Himalaya, dengan harta benda yang dibawa perlu adanya persiapan untuk mengadakan korban Aswaweda. Menurut pengertian saya arti Aswaweda itu adalah dengan belajar pada Weda walaupun hal itu tidak didapatkan atas usaha sendiri. Weda berarti juga pengetahuan yang suci dan berketuhanan. Weda juga merupakan kitab suci agama Hindu, yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu, Rig Weda, Samaweda, Yajurveda dan Atharwaveda dan Weda kelima adalah Bhagavad Gita. Bila hal ini dapat dipahami, walaupun bukan atas usaha sendiri menemukannya, sangat perlu untuk dipelajari dan dilaksanakan. Kalau sudah itu diketahui, maka dalam segala tindak laku dan perbuatan pasti akan bijaksana. Inilah nasihat Vyasa kepada Yudhistira. Setelah itu selesai, Dharma dan kebenaran serta kekuatan Tuhan akan dapat bersemayam di dalam diri seseorang, walaupun pikiran yang luhur telah terlupakan. Inilah selintas kilas yang baru dapat saya temukan. Ketujuh, upacara pembakaran Bhisma telah selesai. Pandawa telah kembali ke Hastina, dan telah dapat menemukan kekayaan di Gunung Himalaya sebagai kekayaan Hastina. Dalam kesibukan persiapan Aswaweda, Dewi Utari melahirkan putra. Putranya lahir dalam keadaan mati. Kebetulan Batara Krishna dan Dewi Subadra berada di Hastina. Kematian bayi itu disebabkan oleh panah Brahmastranya Aswatama. Batara Krishna masuk kamar bayi yang baru dilahirkan, dan kebetulan Dewi Kunti dan Dewi Subadra sudah berada di sana. Sesuai dengan janji beliau, maka bayi itu seketika itu hidup, dan diberi nama Parikesit. Batara Krishna telah menyaksikan sesaji dari Aswaweda yang dilaksanakan oleh Yudhistira, beliau akhirnya pulang. Sebelum melakukan korban Aswaweda, atau sebelum belajar Weda, ilmu pengetahuan yang suci, terlebih dahulu lahirlah Parikesit. Marilah saya ajak, dulu ayahnya, Bimanyu yang kalah oleh Jayadrata. Keagungan akan lebih menonjol dari kemuliaan, apabila dalam perbuatan itu disebabkan oleh adanya Sadripu yang akan menimbulkan adanya Saptatimira. Kegelapan karena merasa selalu lebih dari yang lain. Keutamaan tak akan dapat tercapai. Dewi Utari sebagai kekuatan penegak. Keutamaan telah ditipu oleh sifat aku, ego, sehingga menimbulkan kuasa atau agung. Dalam menegakkan sifat kemuliaan dunia akhirat atau lahir batin, hendaknya sifat ego itu dikikis habis. Barulah keinginan menegakkan dunia akan tercapai, dan keadilan pun tercapai pula. Hal ini jelas merupakan penipuan diri sendiri, karena perbuatan yang dilakukan dengan amarah itu adalah satu perbuatan kekuasaan, bukan kemuliaan. Inilah suatu sebab mengapa Parikesit itu sering diceritakan lahir dalam keadaan cacat. Parikesit menurut pendapat saya memberikan kebahagiaan dunia tak sempurna, akan merusak kesempurnaan. Namun demikian kebenaran akan dapat menolongnya.
Bila kekuatan mensejahterakan dunia itu tertuju akan kebenaran, Tuhan, maka kemuliaan yang cacat akan dapat juga dibenarkan, walaupun keluarnya dengan perasaan marah. Oleh karena itu, perlulah mempelajari Weda agar dapat mengalahkan sifat yang suka marah, yang membuat cacatnya sifat keutamaan atau kemuliaan. Jadi Tuhan pun dapat melihat dengan kenyataan sebagai kehidupan manusia yang berkeinginan, dan tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna, Tuhan masih mau memberikan hak hidupnya, dengan syarat agar dikonsentrasikan ke arah yang benar. Disinilah telah jelas perbedaannya, mana yang disebut utama atau mulia dan mana yang disebut agung atau kuasa. Mana Bimanyu dan mana Jayadrata. Orang merasa dirinya agung dan kuasa itu adalah perlu lagi mempelajari agama. Karena dengan agama akan dapat menghilangkan sifat agung sendiri. Akan dapat mengalahkan sifat mau kuasa sendiri. Bila tidak mau menyadari diri sebagai umat yang beragama, hal yang demikian akan sering dilakukan. Hal ini akan mendatangkan hasil yang tidak seperti yang diinginkan, atau cacat. Pasti tiada seorang pun yang ingin akan mau mendapatkan hasil yang tidak sempurna. Dan tiada seorang pun di dalam setiap usahanya akan mau berusaha dengan kerugian yang merugikan dirinya sendiri. Inilah yang sangat sulit. Namun saya kembalikan kembali kepada katanya Yudhistira kepada Drupadi, bila keutamaan itu tak akan mendapatkan buahnya, maka tiada seorang pun yang akan menjalankan keutamaan. Namun banyak juga yang mau mencarinya dan berusaha mendapatkannya, walaupun dengan segala pengorbanan baik harta maupun perasaannya, rohani dan materi. Kedelapan, marilah saya tinggalkan lahirnya Parikesit, dan saya lihat kebencian Bima kepada Drestarastra. Hastina mendapatkan ketentramannya. Drestarastra telah hidup senang gembira bersama Pandawa, dan telah dapat melupakan putra Kuru yang telah gugur dalam Baratayuda. Yudhistira sering memperingatkan kepada adik-adiknya agar dapat memberikan kesenangan kepada Raja Drestarastra. Dewi Gendari pun kelihatan senang. Beberapa tahun telah berlalu, kemudian terjadilah suatu tragedi yang menimbulkan kesedihan Drestarastra. 15 tahun telah berlalu. Bima sangat benci melihat kebahagiaan yang didapat oleh Drestarastra. Bima ingat akan kesedihan yang diterimanya ketika Drupadi dibuat malu oleh Dusasana, ketika masuk hutan akibat dari Duryodhana, ketika berada setahun di Wirata. Teringat hal-hal itu semua, Bima sudah tak dapat menahan sakit hatinya. Kebetulan Drestarastra duduk sendirian. Bima datang dan mencaci maki Drestarastra, serta memperingatkan akan perbuatan anak-anaknya yang membuat Pandawa sengsara selama 12 tahun menderita di hutan. Juga diperingatkan bagaimana sampai terjadinya perang Baratayuda dengan hancurnya Korawa. Di samping itu dengan sakit hatinya juga, Bima memperingatkan akan kenikmatan yang diterima oleh Drestarastra sekarang dengan nikmatnya. Apakah Drestarastra mau menikmatinya dengan senang tanpa melihat kejadian yang mendahuluinya? Mendengar perkataan Bima yang sangat menusuk perasaan Raja Drestarastra, Drestarastra menjadi sangat sedih. Teringatlah kejadian yang sebelumnya, mengenai kematian anaknya dalam perang di Tegal Kuruksetra. Mulai saat itu Raja Drestarastra tidak mau makan. Beliau segera berunding dengan Dewi Gendari. Mereka sepakat untuk meninggalkan Hastina dan masuk hutan. Begitu juga Dewi Kunti akan turut masuk hutan. Setelah mengalami 7 hari berpuasa dengan tidak makan, badannya menjadi lemah dan kurus kering. Yudhistira mengetahui hal itu. Yudhistira menanyakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya hal itu, yang menyebabkan Drestarastra mengalami hal-hal yang demikian. Yudhistira menanyakan, apakah beliau tidak mendapatkan penghormatan, seperti apa yang dilakukan oleh Duryodhana, sambil mencium pipi sang Drestarastra. Semua yang hadir menangis, namun Drestarastra dapat bangun dan segar kembali. Pada waktu itu Drestarastra minta agar Yudhistira mengizinkan Raja Drestarastra untuk pergi ke hutan. Belum selesai wawancara itu, datanglah Bagawan Wyasa, dan menasehatkan agar Yudhistira mengabulkan permintaan Raja Drestarastra. Hal ini telah menjadi kewajiban orang yang sudah tua untuk pergi ke hutan. Begitu juga dengan Dewi Gendari untuk mengikuti suaminya. Mendengar hal itu lapanglah dada Yudhistira, dan akan mempersiapkan segala perlengkapan untuk keperluan Drestarastra bersama Dewi Gendari, pun juga Dewi Kunti, untuk bertapa di hutan. Nah inilah ketegangan yang terpendam di dada Bima dan pertentangan batin antara Bima dan Drestarastra itu akhirnya meledak pula. Akibatnya Raja masuk hutan dan Bima puas. Seperti telah saya jelaskan di muka, bahwa sifat material akan selalu bertentangan dengan sifat beramal.
Namun kalau telah berhadapan dengan dharma atau kewajiban harus beramal, barulah sifat yang materialis itu akan mengalah. Namun apabila sifat material itu telah berhadapan dengan sifat beramal, tanpa itu merupakan kewajiban, maka sulitlah adanya. Bila kemauan beramal itu lebih menonjol, maka sifat materialis itu akan mengalami kebingungan, dan akan mendongkol. Angka 7 adalah merupakan pengertian kejujuran. Menang secara jujur dan dalam kenyataannya akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Namun setelah diketahui hal itu adalah merupakan pelaksanaan dharma, maka keikhlasan itu akan ada dan dengan sendirinya pula akan mau mengeluarkan materi itu dengan ikhlas dan mudah. Namun demikian, sifat dharma tidak akan menghalangi kebingungan dari sifat ingin menikmati materi dunia. Dengan pikiran yang terang, malah membenarkannya. Seperti apa-apa yang dinyatakan Bima pada Drestarastra, bahwa keterikatan kepada materi itu akan menyengsarakan kesadaran hidup beragama dan hidup bermasyarakat. Di samping itu juga akan memalukan pemeliharaan hidup yang sejahtera akibat perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu hendaknya jangan terlalu pikiran itu hanya dengan materi saja hidup ini akan dapat menemukan ketentraman, malah akan menolak pikiran, wiyasa, dan hidup berdampingan atau hidup bermasyarakat, malah dengan itu mengakibatkan sulitnya berusaha untuk mendapatkan materi, paha kiri Duryodhana. Dengan beramal, akan dapat mempermudah usaha untuk dapat mendapatkan materi, sebagai keperluan hidup dan usaha. Dengan pikiran terang pula, malah menasehatkan Dharma membiarkan orang yang demikian untuk menjadi bingung. Gendari dan Kunti akan mengikuti ke hutan. Kekuatan usaha yang tertuju kepada sifat material akan bingung. Inilah sekelumit yang saya dapati dari cerita tadi. Itulah sebabnya mengapa orang takut beramal, sulit untuk hidup bermasyarakat, dan malah segala usahanya sering menemukan kegagalan yang sangat menyedihkan. Kesembilan, saya akan melanjutkan dengan perjalanannya Drestarastra menuju hutan dan meninggalkan Hastina. Sebelum keberangkatannya ke hutan, Raja Drestarastra memberikan pesan kepada Pandawa agar selamat. Setelah itu Drestarastra menyuruh Raja Yudhistira mengadakan upacara Pitratarpana untuk putra-putranya yang telah tewas. Beliau pun minta benda sebagai bekal dan untuk selamatan dan untuk kiatnya pada pertapa-pertapa di hutan. Perbuatan pemberian harta benda ini diketahui oleh Bima. Bima berkeberatan untuk diberikan kepada Drestarastra, namun jawaban Yudhistira, ialah harta benda hasil karma itu tidak akan diberikan kepada Drestarastra. Yang diberikan adalah harta benda warisan. Di samping itu bukanlah untuk kepentingan beliau, tetapi adalah untuk kepentingan pitrayatnya dan resiatnya. Mendengar keterangan Yudhistira, barulah senang hatinya Bima dan barulah pula mau memberikan Drestarastra harta benda yang diminta. Di samping itu pula, Arjuna juga memperingatkan Bima agar tunduk kepada Yudhistira sebagai saudara tua, dan juga Drestarastra telah tua dan dalam waktu yang tidak lama akan meninggal. Hormatilah beliau. Sang Widuralah yang melakukan penyerahan harta benda itu kepada Raja Drestarastra. Mendengar kata Arjuna itu, Bima pun pergi dan mengerjakan pekerjaan Pitratarpana. Setelah selesai upacara Pitratarpana, Drestarastra, Dewi Gendari dan Dewi Kunti berangkat ke hutan dengan pakaian Brahmana. Begitu juga dengan Sanjaya. Keberangkatan tiga serangkai diikuti oleh para Pandawa, sangat bersedih hati ditinggalkan oleh ibunya yang sangat mereka hormati. Yudhistira mendatangi Dewi Kunti dengan perasaan sangat sedih serta memohon agar Dewi, ibunya tidak tinggal lama di hutan. Namun karena telah menjadi tekad ibunya, Dewi Kunti menolaknya. Dewi Kunti beralasan agar mereka nanti setelah meninggal akan dapat berkumpul dengan Sang Pandu, karena cintanya. Dewi Kunti pun menerangkan bahwa itu telah menjadi kewajibannya untuk menunjukkan baktinya kepada suaminya. Raja Drestarastra dan Dewi Gendari pun memberikan nasihat kepada Dewi Kunti, agar Dewi Kunti tinggal di Hastina. Namun Dewi tetap menolaknya. Malah Dewi memberikan nasihat kepada putra-putranya, agar mereka dengan rela melepaskan kepergiannya ke hutan untuk bertapa. Karena ibunya tercinta tak dapat berubah tekadnya untuk bertapa di hutan. Raja Yudhistira memberikan Ratna Manikam kepada ibunya, untuk ada dipakai alat mengadakan resiatnya pada Brahmana yang tinggal di hutan. Sesudah itu Pandawa putra Kunti, pulang ke Hastina dengan perasaan yang sedih. Matahari hampir terbenam. Pada waktu itu sampailah Drestarastra di Sungai Gangga, dan menginap semalam di suatu pondok pertapaan. Keesokan harinya beliau melanjutkan perjalanannya. Mereka sampai di Bukit Retawau di tempat pertapaan Bagawan Wiyasa.
Di sana mereka disucikan, setelah mengadakan sesaji. Mereka pun diberikan ketu serta petunjuk-petunjuk melaksanakan pertapaan. Berangkatlah mereka dengan tekad yang suci, dan menghindarkan segala godaan akan keinginan-keinginan duniawi, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, sorga. Setelah setahun mengadakan pertapaan di hutan, badannya kurus kering, rambutnya penuh ditumbuhi kulit kayu, dan pakaiannya berpakaian kulit harimau. Pada suatu hari mereka dikunjungi oleh Bagawan Wiyasa, Narada, Parwata, Dawala dan Raja Pandita Alusa. Beliau adalah pandita dari Gunung Himawan. Perjamuan diadakan oleh Dewi Gendari dan Dewi Kunti. Setelah selesai perjamuan itu, Bagawan Narada memberikan nasihat, agar mereka meneruskan tapanya. Kepada Drestarastra diberitahukan, bahwa mereka telah menjadi resi. Juga disampaikan pesan Bahtara Indra, bahwa jika Drestarastra melanjutkan pertapaannya, beliau akan meninggal lagi 3 tahun dan akan naik ke surga. Dan juga akan diiringi oleh Dewi Gendari dan Dewi Kunti. Setelah mendengar pemberitahuan dari Bagawan Narada, mereka sangat girang. Para resi pun pulang setelah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Drestarastra, Dewi Gendari dan Dewi Kunti. Cerita kepergiannya Drestarastra ke hutan sangat panjang dengan perasaan yang mengharukan sekali. Yang menjadi sebabnya adalah Bima si tukang kerja beramal. Pikiran juga memberikan kebenaran agar mereka tetap agung. Walaupun Dharma masih memberikan kesempatan agar si materialis itu dapat hidup gembira, namun pikiran yang luhur malah merupakan sudah hukum karma, sebagai akibat terlalu lamanya mempertahankan dirinya. Inilah suatu hukum kodrat alam, bahwa sesuatunya tidak ada yang tetap dan semuanya akan berubah, lahir, muda, dewasa, tua dan mati. Dengan berpikir yang luhur akan dapat menemukan mana yang kekal dan mana yang tidak kekal. Tanpa itu akan selalu mengalami kebingungan, disebabkan kegelapan dan kebodohan saja. Yang tidak kekal dipandang akan bisa kekal dan yang kekal dipandang tidak ada. Inilah yang menjadi sumber kebingungan. Begitulah nasib Drestarastra. Pengarahan pikiran yang buta akan selalu bingung, bila takut hidup berdampingan serta penuh tatwamasi dan sikap selalu digoda oleh keinginan beramal. Nah, kebingunganlah yang menjadi akhir. Hutanlah yang menjadi tempat pertapaannya menuju kematian. Walaupun dalam kebingungan, namun setelah perjalanan sehari, dengan pengertian kesucian, Gangga, dan sampai ke puncak Gunung Budi, dan dengan itu akan dapat memberikan suatu pengertian bahwa dengan perbuatannya itu harus mengalami kebingungan. Setelah menyadarinya kesemuanya, dapat terobati sedikit walaupun masih memerlukan waktu yang lama untuk menghilangkannya. Setelah datangnya Narada sebagai kekuatan untuk dapat menerangi akan kebenaran kenyataan hidup, Parwata yang memberikan teladan agar dapat mempunyai iman yang kuat dalam menuju kesucian hidup, Dawala dengan apa, semua sebab keinginan itu dapat dilebur, dan Alusa dan Himawan, yang mengajarkan bagaimana caranya memilih makanan yang sehat. Bila keempat hal tersebut yaitu, dapat mengetahui yang salah dan yang benar, dengan iman yang kuat, dalam menghancurkan semua yang tidak benar, dengan badan yang sehat, maka sifat yang melihat materi sebagai sumber kebahagiaan akan dapat dikalahkan atau dihilangkan. Dengan kebenaran yang menjiwai material itu, dan akan mau menggunakan materinya sesuai dengan pengaturannya sebagai alat untuk menuju ketentraman hidup. Dengan wejangan Resi Narada, Drestarastra, Dewi Gendari serta Dewi Kunti akan bergirang hati. Setahun lagi mereka akan meninggal. Setahun mengalami kesengsaraan, badan kurus, rambut ditumbuhi pohon, kulit berpakaian kulit harimau. Kalau dari luar maka dalam usaha mencari materi itu akan kelihatannya buas seperti harimau, namun dengan usaha dari pikiran yang luhur, dan tidak pamrih. Inilah satu pengertian yang dapat saya cari, dalam melakukan usaha, ekonomi, yang dikerjakan dengan pikiran yang luhur, dharma, yang tidak pamrih. Bila ketiga jalan di atas itu dilakukan, inilah disebut 3 tahun lagi. 3 tahun, juga memberi pengertian, agar kepentingan diri sendiri sebagai makhluk hidup, kepentingan sosial sebagai amal dan kepentingan agama sebagai manusia beragama juga dapat dipenuhi. Bila ketiga ini sudah berjalan dengan baik maka materi akan memberikan kebahagiaannya. Inilah sebabnya mengapa ketiga-tiganya menerima dengan senang hati, karena diberikan sesuai dengan keperluannya. Ke-10. Setelah keempat resi mengunjungi pertapaan Drestarastra, tibalah giliran Raja Pandawa untuk berkunjung. Yudhistira karena selalu teringat akan ibu serta Raja Drestarastra dan Dewi Gendari, memberitahukan maksudnya akan mengunjungi mereka di hutan. Para Pandawa setuju, karena mereka pun telah merasakan kerinduannya.
Keesokan harinya mereka pun berangkat. Untuk menjaga kerajaan Hastina diserahkan pada Yuyutsu dan Bhagawan Domya. Berangkatlah Pandawa dengan semua istrinya, seperti Drupadi, Subadra, Ulupi dan Dewi Citranggada, Putri Raja Manipura, Dewi Balwara adik Drestaketu, istri Bima, Dewi Retupati, Putri Nakula, Dewi Utari, Janda Abimanyu, dan para janda lainnya dari Korawa. Mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun mengunjungi sang pertapa. Dalam beberapa hari berjumpalah mereka di hutan dengan sang pertapa. Mereka dijamu dengan buah-buahan. Hanya Sahadewa tidak turut dalam perjamuan karena dititahkan mengunjungi Dewi Kunti yang kebetulan tak ada di sana. Setelah Pandawa mengetahui keadaan ibunya, barulah mereka kembali ke pertapaan Drestarastra. Para pertapa menanyakan nama Pandawa satu persatu pada Sanjaya. Setelah selesai bersabdalah Drestarastra yang isinya antara lain, menanyakan apakah selama berpisah itu, Pandawa serta negeri dalam keadaan baik. Dan juga dikatakan bahwa Widura sedang bertapa di mana badannya sedang kurus kering. Mendengar sabda Drestarastra, Yudhistira pun menjawab. Dengan keterangan Yudhistira, berkat doa restu beliau, Pandawa dan rakyat beserta negeri dalam keadaan aman sentosa. Setelah itu Pandawa pergi ke tempat pertapaan Widura. Raja Widura kelihatannya seperti orang mati, dan bersandar pada pohon kayu yang besar. Setelah berulang kali Yudhistira menegur, namun tak ada jawaban, maka Yudhistira mengira bahwa Widura betul-betul sudah mati. Demikian dia memerintahkan untuk mengambil kayu api, datanglah suara yang memberikan petunjuk agar Widura tidak dibakar. Suara itu juga mengatakan bahwa Widura tidak mati, dan andai kata dibakar tidak akan terbakar oleh apa-apa. Mendengar suara itu Yudhistira kembali dan sambil memberikan yadnya kepada para Brahmana di pertapaan. Sebelum pulang ke Hastina, Pandawa kembali lagi ke pertapaan Dewi Kunti, Gendari dan Drestarastra. Di sana pula Yudhistira mengadakan resiatnya sebanyak-banyaknya. Namun Bima mengintai juga. Setelah perjumpaan itu semua menjadi sedih, karena terkenang kembali keadaan sebelumnya. Namun semua tidak bisa berkata apa-apa. Semua diam. Datanglah Bagawan Wiyasa. Bagawan Wiyasa menerangkan kepada Drestarastra bersedih karena kedatangan Pandawa, teringat kepada anaknya Citraangga, Ulupi teringat akan kakekmu yang mati. Dewi Gendari sedih karena telah 16 tahun menahan kesedihan akibat dari hilangnya putra-putranya. Bagawan kembali menasehatkan bahwa semuanya bersedih, namun tak ada gunanya memikirkan yang telah terjadi. Setelah memberikan nasihat, kesemuanya yang hadir disuruh mandi ke Sungai Gangga, dan setelah itu akan dapat melihat hal-hal yang tak pernah dilihat, gaib. Mereka pun melakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Karena terlalu panjang ceritanya, terpaksa saja saya potong agar dapat saya menghubungkan dan tidak banyak yang terlupakan. Sekarang saya akan mencoba menjelajahi kepergian Pandawa ke hutan. Juga mengapa semua istri maupun janda yang dikerahkan? Menurut penilaian saya tiada lain dari Pradana dan Purusa. Pradana adalah ibu, dan Purusa adalah bapak. Pradana adalah dunia, jagat, sedang Purusa adalah yang menjiwainya. Drestarastra adalah sifat Pradana. Oleh karena Drestarastra adalah mempunyai unsur yang Pradana, maka jelasnya harus diberikan sifat dunia yaitu janda-janda Korawa yang telah ditinggalkan suaminya di medan perang. Dengan itu yang datang adalah benda-benda mati tak berjiwa, dan melihat jiwanya telah diambil kebijaksanaan, kesadaran, dengan sendirinya di sana akan timbul perasaan antara suka dan duka. Suka karena kedatangan para janda Korawa, benci melihat Pandawa yang menyebabkan tewasnya Korawa. Begitu juga Gendari yang memberikan jalan pemuasnya, dengan berkata 16 tahun mengalami kesedihan, tiada lain dari sifat lobanya akan materi dunia, dan dengan angkuhnya menonjolkan keduniawiannya, ingat Sabta Timira, sehingga terus-menerus mengalami kesedihan. Bila itu saya ikuti, mengapa pula Sahadewa dan Kunti harus berpisah? Karena konsentrasi pikiran serta tenaga yang ada telah terpisah dari jiwa materi, tentu merupakan benar-benar benda mati. Kunti boleh juga saya maksudkan dengan Idep. Bila Idep telah tidak ada, tenaga juga tidak ada, bolehlah saya menganggap seperti mayat. Begitu juga dengan Widura yang kelihatannya seperti mati, namun masih hidup. Widura yang selalu berat sebelah, pincang, dalam memberikan pertimbangannya. Bila kesadaran telah ada sifat yang berat sebelah tidak akan mendapat tempatnya, walaupun dia ada namun boleh juga dianggap tidak ada. Namun tidak dapat dibakar, berarti tiada satu kekuatan yang dapat mengalahkannya,
karena selalu nanti kelihatannya akan dapat berat sebelah, hanya kebijaksanaan yang tahu, suara gaib. Tetapi menurut pendapatnya Bagawan Wiyasa, tak usah menyesali sesuatu yang telah berlalu dan tak ada gunanya. Inilah yang dapat saya suguhkan dari cerita di atas. Mengenai Yuyutsu adalah jiwa atau kekuatan jiwa dalam kebenaran. Sehingga yang menjaga agar jangan rumahnya Hastina adalah suatu kejujuran dalam melaksanakan kebenaran agar tetap terpeliharanya kehidupan yang damai. Di sana banyak sekali disebutkan nama istri Pandawa seperti Drupadi si pembimbing kehidupan dunia yang baik, Subadra dengan kekuatan yang suci, Ulupi dengan wiweka yang bijaksana, Citranggada dengan tenaga yang melakukan kerja dengan gembira, Balawara dengan keinginan yang tanpa pamrih, Retupati agar badan tetap menjadi sehat, Utari dalam menegakkan iman. Juga ikut istri Korawa, dengan materi yang ada. Bila melihat harta benda yang disangka dapat menolong, namun harta benda adalah benda yang mati, setelah mengetahui kebijaksanaan penggunaan kerja yang akan mendapatkan materi itu, hanya sekedar sesuatu alat yang mati. Setelah melihat sifat-sifat yang dibawakan istri Pandawa, dalam usaha menegakkan iman, dan hanya untuk mempertahankan hidup, untuk melakukan karma-karma baik, untuk menuju kebahagiaan lahir batin. Kalau demikian tak salahlah kalau usaha mencari materi harus dilaksanakan dengan penuh kegembiraan dan bukan dipakai alat pemuas nafsu, yang akan memberi kebingungan yang menuju kesengsaraan. Setelah saya menyuguhkan gambaran ilustrasi kasar mengenai suka duka akibat materi, harta benda, saya lanjutkan dengan lanjutan ceritanya. Ke-11. Setelah para Korawa yang masih hidup, yang merupakan janda-janda, istri Pandawa dan Korawa, begitu juga 3 serangkai pertapa, mandi di sungai Gangga, mereka ingin melihat kegaiban yang telah dinasehatkan oleh Bagawan Wiyasa. Mereka pun tak lupa mengadakan pemujaan pada dewata dan penghormatan pada yang telah pulang ke alam baka. Kembalilah mereka menuju Bagawan untuk menanyakan hal itu. Di sanalah mereka dapat melihat alam surga dan mengetahui siapa-siapa sebenarnya putra mereka dan panglima perang mereka itu. Bagawan memberikan keterangan yang dapat memuaskan hatinya, sehingga apa yang menjadi keraguan dalam hatinya akan sirna. Dalam keterangan itu dijelaskan bahwa Duryodana itu adalah penjelmaan Batara Kali, Sakuni adalah Dwapara, Aswatama adalah Hyang Rudra, Dusesana dengan kawannya adalah penjelmaan raksasa, karena penjelmaan Batara Surya, Drestadyumna adalah penjelmaan Hyang Pawaka, Abhimanyu adalah penjelmaan Hyang Soma. Perang Baratayuda adalah kehendak dewata. Oleh karena itu tak usahlah disedihkan, karena tak ada gunanya. Mereka telah melakukan dharmanya masing-masing yang merupakan kewajiban hidupnya sendiri. Dan mereka pun dapat memasuki surga sesuai dengan karmanya. Dewi Kunti merasa sedih, karena semasih perawan telah menggunakan mantra, Adhityah Redaya, oleh Bagawan Druwasa yang dapat mendatangkan dewa yang disukainya. Dengan itu, setelah menggunakannya kepada Hyang Surya hamillah Dewi Kunti. Karena merasa malu, demi melahirkan Karna, anaknya dibuang. Dewi Kunti menanyakan apakah perbuatannya itu berdosa. Dalam jawaban Bagawan Wiyasa, itu tidak salah, namun membuang bayi itulah yang bersalah. Oleh karena perbuatanmu sekarang adalah baik, maka kamu diberikan untuk melihat surga dan akan dapat bertemu dengan anak-anakmu. Begitu nasihat yang diberikannya kepada Yudhistira, agar dia tidak bersedih karena ibunya masuk hutan, dan melakukan kewajibannya menjaga ketentraman negara, karena sangat banyak akan mengalami rintangan. Setelah itu Bagawan Wiyasa pun pulang, dan Pandawa mohon pulang ke Hastina, dan para petapa meneruskan tapanya sebagai resi. Demikianlah pengetahuan yang dimiliki oleh Bagawan Wiyasa, dan sangat bijaksana, sehingga mereka tahu dan dapat melihat surga. Kembali akan sungai Gangga yang berarti suatu alat pelebur dosa dalam menuju hidup yang suci. Dengan menjalani kehidupan yang suci akan dapat melihat sesuatu yang belum pernah diketahui dengan hidup yang hanya dikuasai indria. Indria dapat melihat apa yang dilihat oleh mata kepala sendiri, merasakan yang hanya dapat dirasakan oleh rabaan jasmani dan lain-lainnya saja. Sedangkan ada yang di luar itu yang tak mampu oleh alat indria, panca indera. Namun setelah mengalami hidup yang suci, yang dapat membutakan pengetahuan indria, barulah akan muncul suatu alat yang baru untuk mengetahuinya. Yang nyata, berwujud, hanya dapat terlihat oleh yang nyata atau berwujud, dan yang tidak nyata, tak berwujud, akan dapat diketahui oleh yang tak berwujud pula. Yang tak berwujud inilah yang disebut mata batin, atau kemampuan daya berpikir. Kemampuan daya berpikir itu adalah suatu alat yang menunjukkan itu semua.
Sedang yang melihat sesuatu yang tak berwujud itu adalah mata batin yang didapat secara intuisi. Disinilah bertemunya antara pengetahuan yang rasional dan pengetahuan yang irasional. Oleh karena itu kedua-duanya harus menjadi satu. Bila keduanya tidak mau bersatu, akhirnya akan dapat merasakan benar sendiri. Benar sendiri itulah yang menjadi kesalahan yang dapat menimbulkan saling cela-mencela dan berakhir dengan peperangan. Melihat apa yang dilihat di alam sana, surga, kala atau kali adalah sesuatu kekuatan yang selalu mendahulukan perubahan. Perubahan menimbulkan adanya suatu sifat melebur, memelihara dan menciptakan yang baru. Itu adalah suatu proses. Proses lahir, hidup, mati. Proses materi yang membuat gembira dengan akhir materi membuat sengsara. Kala adalah waktu. Kali adalah pertempuran, perubahan. Dua para ialah yang bersifat dua. Raksasa suatu sifat loba untuk kepentingan sendiri. Surya adalah pembawa gelap dan terang, sadar atau tidak sadar, sedih atau gembira. Ruda suatu keinginan untuk memuaskan nafsu hidup yang kuasa. Pawaka adalah sifat membakar atau melebur yang sudah rusak, kering, dan soma adalah kekuatan memelihara yang baik. Saya kira cukup dapat dipakai gambaran untuk mengetahui lebih jauh apa, mengapa dan siapa, bagaimana dan kemana semuanya itu. Juga mengenai kekuatan untuk menciptakan sesuatu dengan kekuatan yang ada dalam diri, bukanlah merupakan kesalahan, namun membuang atau tidak mengakui hasil karya yang diperbuat itu adalah salah. Berarti tidak salah melakukan segala macam kegiatan yang dapat dilakukan, namun setelah berhasil, dan hasil itu tidak sesuai dengan yang menjadikan pemuas keinginan, atau menimbulkan rasa malu, hendaknya secara jujur mengakuinya. Dan hal itu tidak berdosa. Ingkar itulah yang berdosa. Mengakui manisnya saja, dengan membuang, pahala buruknya lah yang tidak baik. Inilah yang dapat saya petik dari wawancara Dewi Kunti dengan Bagawan Wiyasa. Dan juga memang suatu kenyataan dunia, dalam perjuangan selalu terdapat dua perasaan yang berkecamuk antara dua pertimbangan yang sama-sama kuatnya dengan alasannya sendiri dalam memilih dua kepentingan jasmani dan rohani, antara mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, mana yang dilebur dan mana yang ditinggalkan, untuk dapat mencapai iman yang kuat dalam menuju kebahagiaan hidup abadi. Pertemuan antara seluruh Pandawa, Janda Korawa, Bagawan Wiyasa dan Drestarastra, Dewi Gendari, Dewi Kunti telah berakhir, dan kesemuanya meninggalkan pertemuan untuk melakukan tugas sucinya masing-masing. Sekarang saya akan ajak menengok kematian tiga serangkai pertapa. 2 tahun telah berlalu dengan kesenangan dan kebahagiaan. Begitulah yang dialami oleh tiga pertapa. Pada suatu hari Raja Yudhistira kedatangan Bagawan Narada. Para Pandawa sangat bergirang sekali. Kedatangannya membawa berita mengenai kehidupan Drestarastra dan ibunya yang makan buah-buahan dan akar kayu, sedang Gendari hanya minum air saja. Sebulan puasa dengan tidak makan apa-apa. Sanjaya hanya makan rumput saja dan selalu memuja Hyang Agni. Pada suatu hari mereka pergi ke Sungai Gangga. Sekembalinya mereka dari sana, di tengah perjalanan, hutan terbakar, dan mereka mati terbakar. Sanjaya tak dapat menolongnya dan lari menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ketiga serangkai merasa gembira, karena yakin bahwa itu adalah jalannya pergi ke surga. Mereka ketiga-tiganya mati terbakar. Pandawa mendengar berita, sangat sedih. Yudhistira mengerti, mengira orang yang sakti seperti para Korawa tak akan mati. Yang menjadikan kesusahan Yudhistira itu adalah kematian ibunya Dewi Kunti. Hal inilah yang disampaikannya kepada Arjuna, karena Arjuna selalu memuja Hyang Agni agar beliau mencintai Pandawa. Namun buahnya kurang baik, malah Hyang Agni tak dapat melindungi ibuku. Yudhistira menanyakan, apa yang harus dikerjakan untuk menghormati ibunya. Nasihat Hyang Agni adalah memberikan jalan agar ketiganya menemukan kenikmatan di akhirat. Kewajiban MU adalah membuatkan Udaka Tarpana dan Apem. Mereka pun berhenti bersedih dan melaksanakan apa yang dinasihatkan Bagawan Narada, lalu beliau pulang ke surga. 36 tahun Yudhistira memegang tali pemerintahan dengan aman sentosa. Pada suatu hari beliau melihat alamat yang tidak baik. Apa itu? Nanti saja saya ajak mengikuti ceritanya. Sekarang lebih baik saya ajak mencari bersama-sama apa yang terkandung di dalamnya, agar ada manfaatnya. 2 tahun adalah pemenuhan kedua badan wadah yang ada pada setiap orang dengan merata. Puas jasmani, puas rohani. Setelah keduanya puas, datang kekuatan kebijaksanaan yang terang.
Timbullah kekuatan dan keyakinan akan kebenaran apa yang disabdakan oleh Tuhan. Petunjuk kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan ketuhanan adalah sifat ingin akan materi, usaha dalam memenuhi pemuas keinginan materi, serta pengarahannya dengan segala kekuatannya telah mengalami kelumpuhan dan akan menuju kematian. 3 bulan berpuasa dan menderita. Keinginan menikmati materi telah diusahakan untuk menghilangkannya. Sifat materialis telah menyadari diri, dan makan akar-akar kayu atau menikmati dari pikiran yang suci. Begitu juga Kunti, berarti pengarahannya telah dibawa untuk menikmati pikiran yang suci pula. Gendari minum air yang hanya sebagai alat untuk mempertahankan hidup. Bila hal ini telah disucikan dengan hidup yang suci, yang disaksikan oleh Sanjaya atau kemahakuasaan Tuhan yang hanya menikmati makanan sebagai alat hidup, dan agar dengan segera mendapatkan peleburan dalam menuju hidup yang tentram, damai, dan bahagia lahir batin. Sifat bakti itu akan menyesali akan hilangnya alat konsentrasi yang diberikan oleh Dewi Kunti. Misalnya bila telah bahagia dengan sendirinya tidak lagi mempunyai arah tertentu, namun sebagai arahnya adalah pengertian tatwamasi, karena Tuhan, kebenaran, adalah hidupku. Jadi hidupnya itu adalah karena Tuhan dan akan kembali kepadanya. Sarwa idam halu Brahman, karena kesemuanya itu adalah Tuhan. Jadi harus dihormati seperti menghormati Tuhan. Inilah hukum kesamaan dalam perbedaan. Kembali ke asalnya. Perlu mengadakan udaka tarpana agar dapat melakukan hidup yang suci dan dapat memberikan jalan hidup yang suci kepada sifat yang terarah untuk memuaskan keinginan materi. Juga dapat memberikan peleburan dari sifat-sifat benda yang akan menjadi abu. Bila telah dapat menjalankan apa yang dilakukan oleh Dharma dalam memberikan jalan mengenai hidup suci, dan dapat menerangkan bahwa benda-benda itu adalah bersifat abu, akan dapatlah ketentraman hidup di dunia ini akan terjamin. Namun setelah 36 tahun terlihatlah gejala-gejala yang tidak baik. Bila telah mendapatkan ketentraman itu telah muncul kembali sifat loba dan ingin menguasai ketiga jenis keinginan, dan juga terasa adanya penonjolan dan keakuan yang perlu mendapat pemenuhan, alamatnya sifat ketentraman akan terganggu. Oleh karena itu perlu sekali dijaga, agar dalam segala pertimbangan itu, hendaknya jangan sampai menurutkan sifat untuk aku itu. Usahakan sebaik-baiknya agar dalam memberikan segala pertimbangan akan memuaskan semua indria. Hal ini sama dengan mengisi 3 ditambah 6 menjadi 9. Hal itu terang tidak mungkin. Seharusnya menutup kesemuanya itu, tetapi mengisinya inilah awal mula dari penderitaan dan kesengsaraan hidup, karena mengikuti getaran nafsu belaka. Ke-12. Tadi telah datangnya alamat mengenai kehancuran Dharma yang dilandasi oleh bakti yang tulus ikhlas akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Wigiwasa. Hal itu akan terlihat pada cerita tumpasnya darah Yadawa. Pada suatu hari Bagawan Wiswamitra, Bagawan Kanwa dan Bagawan Narada Kedwaraka. Kedatangan ketiga Bagawan tadi disambut dengan ejekan oleh Sang Sarana dengan Sang Samba. Sang Sarana sebagai biang keladinya. Sang Samba berpakaian kulit kayu seperti orang yang mengandung dan meminta agar Bagawan tadi dapat menebak anak yang sedang dalam kandungan. Mendengar hal itu Bagawan mengatakan bahwa kamu itu adalah Samba, anak Krishna. Namun karena maksudmu mengejek maka kamu akan melahirkan gada yang membuat hancurnya bangsa Yadawa, kecuali Batara Krishna dan Baladewa. Batara Krishna akan mati oleh panah Sang Jara, dan Baladewa akan terjun ke laut. Mendengar sabda Sang Bagawan, Batara Krishna telah mengerti bahwa tidak berapa lama lagi hal itu akan terjadi. Keesokan harinya Sang Samba melahirkan anak gada itu lalu dipersembahkan kepada Ugrasena. Beliau menitahkan agar gada itu dikikir, dan kikirannya itu dibuang ke laut. Namun setelah dibuang, malah tumbuh menjadi rumput yang memenuhi laut sampai ke tepi laut. Oleh karena itu semua rakyat dilarang minum minuman keras, untuk menjaga agar jangan terjadinya pertengkaran di antara bangsa Yadawa sendiri. Semua bersiap dan waspada agar jangan sampai terjadi perselisihan. Namun datanglah yang kala mengunjungi tiap-tiap rumah dengan muka hitam, badan merah, tidak berambut pada waktu malam, dan siang tak kelihatan. Mereka sulit untuk memburunya. Alamat lain seperti tikus menggigiti kuku dan rambut, dan hal-hal lain yang tak wajar. Gerhana bulan jatuh pada tanggal 13. Setiap orang senang melakukan pekerjaan yang tidak baik. Pada waktu itu telah genap 36 tahun kutukan Dewi Gendari pada Krishna. Terjadilah perselisihan antara Aswatama dan Kartamarma dengan darah Yadawa. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat.
Pertempuran semakin seru, sehingga tidak mengenal mana kawan mana lawan. Rumput dicabut menjadi gada. Darah Yadawa semuanya terbunuh, kecuali Krishna dan Baladewa. Melihat hal yang demikian, Batara Krishna memanggil Sang Babru dan Sang Daruki untuk mencari Sang Baladewa. Tak berapa lamanya dijumpailah Baladewa sedang bersandar di bawah pohon, sedang mengheningkan cipta. Batara Krishna lalu menitahkan Daruki untuk memanggil Arjuna. Sang Babru disuruh menjaga istrinya. Sang Babru mati terbunuh di tengah jalan. Batara Krishna mendapatkan ayahandanya Raja Wasudewa untuk mempersembahkan semua istrinya, karena beliau akan masuk hutan. Juga dipesankan, bila Arjuna datang agar semua istrinya dan istri darah Yadawa yang masih hidup diserahkan kepadanya. Sang Baladewa yang sedang kelihatannya mengheningkan cipta, akan keluar dari mulutnya Taksaka, Kumuda, Mundarika, Reda, Durmuka dan Praerdi. Yang jalan di depan adalah Yang Baruna diikuti oleh Baladewa, menuju ke laut. Terpaksa saya putuskan lagi sampai pada Baladewa terjun ke laut, dan sesudah itu akan saya teruskan dengan kematiannya Batara Krishna. Alamat tidak baik dari hancurnya sifat Dharma, ialah karena terlalu membuka lebar indria itu untuk dipenuhi. Hal ini akan terlihat juga dengan dihinanya pelindung kebenaran yaitu hidup berdampingan yang penuh tatwamasi, peredaran dari kehidupan yang selalu bergerak, makrokosmos dan kekuatan dari ilmu pengetahuan akan kenyataan. Ketiga unsur itu telah tidak mendapat tempat dalam sarana sebagai hasil dari keyakinan akan ketuhanan. Hasil yang merupakan karma baik dalam menuju kemuliaan hidup telah dihinanya sendiri. Bila hasil-hasil dari perbuatan suci itu telah tidak diakuinya. Inilah suatu bukti yang nyata akan sifat tidak mengakui adanya kebenaran. Kalau keadaannya sudah demikian, akan melahirkan suatu sifat yang mengaku diri yang paling kuat. Kekuatan yang menjadi sebab hilangnya jiwa ketuhanan. Kekuatan itu diserahkan pada sifat yang hanya mengakui yang kelihatan saja. Dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri akan selalu melebur sifat yang benar. Selalu merasa kuat dan kuasa. Kekuatan badan akan dapat memberikan makan. Makanan pula akan dapat menyebabkan kematian. Hiang kala datang, waktu, pikiran menjadi gelap, dengan pandangan yang gelap, dengan menunjukkan kekuatan badan akibat marah, yang tidak mengikut sertakan pikiran sebagai alat untuk mengadakan logika. Selalu menyelinap dalam diri. Penipuan sering terjadi. Tipu saling tipu dan selalu mencela kebenaran. Terjadilah pergolakan yang seru dalam diri sendiri. Makanan sebagai sebab hancurnya kebenaran. Lautan hidup penuh dengan makanan yang memberikan kekuatan tempur untuk menghancurkan kebenaran. Fungsi kerja sudah tidak ada yang terkendali, dan semuanya sudah bertentangan dari kewajaran. Kebenaran keagamaan telah dipandang salah, karena telah melarang untuk memuaskan keinginan nafsu duniawi. Dunia menjadi surga. Hancurlah kebenaran. Kekuatan Tuhan telah bingung dan bersandar pada iman. Kekuatan kebenaran telah menyerahkan pada takdir. Malah dalam kebingungan keluarlah Taksaka sebagai nafsu untuk hidup, Kumuda sebagai penyebab tenaga jasmani, Mundarika sebagai pemuja kekuatan, Reda sebagai pemuas perasaan, Durmuka menjalankan yang keliru, Prawerdi untuk kembali ke yang duka. Hal ini adalah juga merupakan kekuatan dari Sadripu. Kesemuanya menuju ke laut kehidupan, makanan, pemuas nafsu, yang didahului keinginan mempertahankan hidup yang penuh nafsu. Kesucian telah kembali terlebur. Setelah itu Krishna mencari Arjuna, agar dengan ilmu pengetahuannya, akan dapat memelihara alat-alat yang telah ditinggalkan oleh darah Yadawa. Sifat ketuhanan ini, saya maksudkan tiada lain dari buku-buku suci yang menceritakan, serta yang sesuai tata kehidupan beragama yang benar, yang telah ditinggalkan oleh penganutnya, sebagai akibat dari pertengkaran-pertengkaran yang dibuat oleh penganutnya sendiri sebagai sarana dalam menjalankan kebenaran-kebenarannya dalam hidup beragama. Maksud kekuatan pembebas kezaliman dalam kebingungannya, bermaksud untuk menyerahkan pada kebijaksanaan ilmu ketuhanan. Babru juga termasuk nafsu yang menjiwainya. Daruki berarti nafsu yang mengendalikan. Keduanya terang, telah kalah dan tak mampu memelihara materi dari tempat atau menjadi wadah kebenaran. Dalam mengulas mengenai hancurnya Yadawa saya melihat sangat banyak sekali yang kurang mengenai sasaran yang tepat. Namun mudah-mudahan tidak banyak atau jauh menyimpang dari apa yang seharusnya, namun dengan kekuatan nafsu yang terkendali, dapat juga mengantarkan orang-orang bijaksana agar mau memelihara yang ditinggalkan oleh ajaran kebenaran, agama.
Sekarang saya akan lanjutkan dengan kematiannya Batara Krishna sebagai seorang awatara dan pengendali dunia. Putra Raja Wasudewa bernama Sang Jara. Batara Krishna sedang duduk-duduk di bawah pohon. Sang Jara sedang berburu. Begitu Sang Jara melihat telapak kaki yang putih segera memanah, kaki Sang Krishna kena panah, dan seketika itu berganti rupa menjadi Batara Wisnu, dengan 4 tangan serta berpakaian kuning. Melihat hal demikian segeralah Sang Jara menyembah, dan dibawalah Sang Jara ke surga. Pada suatu hari datanglah Arjuna diiringkan oleh Daruki. Oleh Wasudewa, semuanya yang masih hidup diserahkannya kepada Arjuna. Wasudewa seketika itu meninggal. Permaisuri beliau ada 3 ialah, Dwaki, Rohini dan Madira. Kesemuanya turut membakar diri bersama pada waktu upacara pembakaran jenazah Wasudewa. Arjuna kembali. Sesampai di Pancanada, Arjuna dibegal. Namun setelah begal itu melihat bahwa itu adalah Arjuna, begal itu lari. Sang Bajra diangkat menjadi Raja Yadawa. Karena dia salah seorang darah Yadawa yang masih hidup. Adapun permaisuri Batara Krishna adalah Dewi Rukmini, Jembawati, Satyabhoma. Selesailah riwayat keluarga Yadawa. Seperti yang saya nyatakan bahwa mencari istilah nama yang terkandung di dalamnya agak banyak kesulitan. Namun saya tetap berusaha, walaupun tidak sesempurna yang diharapkan. Wadah-wadah kebenaran ketuhanan masih ada, misalnya berupa buku-buku suci Weda, Smriti, Brahmana dan Upanishad. Namun setelah Arjuna datang dapat melihat bahwa kebenarannya masih ada dan diangkat menjadi raja. Bajra adalah juga berarti kekuatan suci yang dapat menghubungkan antara kehidupan sebagai sarana dengan sumber kesucian. Bajra berarti genta. Sumber kekuatan, Wasudewa, masih memeliharanya. Jara adalah suatu kehidupan tanpa keakuan atau kekuatan yang lemah. Untuk mempertahankan harga diri untuk menikmati dunia, sehingga dalam kebingungan berbuat, dengan penyerahan diri kepada takdir, dan tanpa disadarinya perbuatannya telah mengenai telapak kaki pengendali kebenaran. Berarti pula dia telah menemukan kebenaran serta kekuatan Tuhan. Bila dihubungkan dengan samadhi, maka Jara adalah orang yang telah pada tingkat samadhi. Atau pula Atman telah berjumpa dengan Brahman. Setelah mengetahui hal itu, barulah Jara dapat mengenal secara langsung kesejatian Tuhan. Krishna berubah menjadi Wisnu. Jara adalah putra Wasudewa dan Krishna adalah juga putra Wasudewa. Wisnu adalah lambang pemelihara. Tangan 4 adalah cadu sakti yang mempunyai arti 4 kemahakuasaan Tuhan. Keempat itu adalah, Wibhu Sakti dapat memberikan materi dunia, Prabhu Sakti dapat menguasai dunia, Jnana Sakti berarti Maha Tahu, Kriya Sakti dapat mengerjakan sesuatu yang menjadi kehendak dari beliau. Dengan kekuasaan beliau itu, dapat memelihara keinginan dunia yang baik. Rukmini dapat memelihara hidup, jiwa. Jambawati dapat memelihara rohani, Satyabhoma. Namun kekuatan tenaga yang baik seperti Dwaki, kekuatan tenaga rohani, Rohini, dan kekuatan pengatur, Madira, bersama lebur menjadi bersatu dengan sumbernya. Kembalilah semua kekuatan yang diberikan dalam mengendalikan hidup, menuju kedamaian yang abadi dan yang tinggal adalah materi ketuhanan yang mati, yang dipelihara oleh ilmunya sendiri. Lenyaplah jiwa suci dan berganti kembali dengan hawa nafsu sebagai raja. Pancanada adalah kebijaksanaan dalam hidup menuju Tuhan. Bila dalam membawa sarana-sarana ketuhanan, mempelajarinya, sering dibingungkan oleh sesuatu perbedaan cara menuju Tuhan. Bila ingat akan apa yang disebut kebijaksanaan, 5 cara, itu, hilanglah semua kebingungan itu. Ke-13, Yudhistira melihat alamat yang tidak baik itu, merasa khawatir. Sang Arjuna menghadap Bagawan Vyasa, dan mempersembahkan kejadian di negeri Dwaraka. Pandawa dinasehatkan pergi ke hutan. Semua Pandawa setuju untuk masuk hutan. Parikesit dinobatkan menjadi raja. Sebagai penasehatnya ditugaskan Krepa dan Yuyutsu. Sebelum berangkat juga diadakan selamatan untuk roh para Yadawa. Dewi Subadra tetap di Hastina, Dewi Ulupi pulang ke Pancala, Dewi Citranggada dititah ke Manipura. Setelah meninggalkan istana, para Pandawa diikuti oleh seekor anjing. Perjalanan Pandawa menuju ke utara sampai di Sungai Gangga, meneruskan perjalanan ke timur. Sang Arjuna masih membawa busur panah, yang bernama Maesudi. Tak berapa lama, bertemu dengan Hyang Agni yang berganti rupa menjadi manusia. Atas nasihat Hyang Agni senjata Maesudi dibuang ke laut.
Setelah itu meneruskan perjalanan ke selatan menuju Bharatawarsha dan dengan diiringkan oleh seekor anjing. Setelah sampai di Gunung Himawan, mereka lalu memuja dewa-dewa. Perjalanan diteruskan melalui gurun pasir. Drupadi meninggal dunia, Bima yang selalu menanyakan sebab-sebab mengapa mereka meninggal pada Yudhistira. Drupadi meninggal karena cintanya kepada kita berlima. Menyusul Sahadewa, karena sombongnya, Nakula karena merasa paling bagus, Arjuna tak sanggup menepati janjinya, sudah itu Bima karena sangat kuat makan. Inilah dosa-dosa yang membawa kematian. Namun Yudhistira dapat selamat, namun anjing tetap mengikutinya. Hyang Indra turun dengan keretanya menjemput Yudhistira. Terjadilah wawancara yang sangat unik. Dalam wawancara itu, Yudhistira mempertahankan agar anjing itu dapat turut masuk ke surga, walaupun dia binatang yang kotor. Hyang Indra tak dapat mengalahkan pertahanan Yudhistira dan diberikannya naik ke surga. Dan segera anjing itu menghilang. Datanglah Resigana dan Narada. Di sana Yudhistira menanyakan tempat saudara-saudaranya. Yudhistira menekankan bila dia tidak naik surga bersama saudara-saudaranya, dia tak mau naik surga. Kedua resi itu tak dapat mengalahkan kesetiaan Yudhistira. Akhirnya Panca Pandawa dengan Drupadi naik ke surga menikmati kehidupan surga dengan bahagia. Setelah unsur kekuatan Tuhan telah tidak ada lagi maka kehidupan kesadaran bertuhan menjadi bingung. Kebingungan tak dapat dihilangkan. Dalam alam pikiran yang suci itu, malah membenarkan kehidupan Dharma, tanpa unsur ketuhanan adalah sangat membingungkan. Siapakah tidak akan bingung, kalau memang benar kita merasa beragama tanpa mempunyai jiwa ketuhanan? Semuanya akan merasakan kebingungan yang amat sangat. Apalagi kalau mendengar kata yang menanyakan mana Tuhan, dan kalau memang ada mana buktinya. Mana mungkin Tuhan akan datang memberikan uang atau segala yang diminta? Tentu bingung bukan? Walaupun dalam kebingungan, hendaknya jangan turut bingung. Nafsu dengan sendirinya akan membenci ketuhanan yang taat. Bila sifat kesadaran akan Tuhan telah bingung, maka parikesit yaitu kemuliaan yang cacat akan merajainya, malah akan melebur kesempurnaan hidup di dunia menjadi manusia yang penuh dengan perasaan aku yang paling kuasa. Dengan keutamaan yang cacat, terang pula segala tindakan yang akan dilaksanakan, akan cacat pula. Kekuatanlah yang menjadi keutamaan. Keutamaan yang cacat dengan kebenaran yang diarahkan untuk kejayaan diri sendiri, walaupun didampingi oleh kekuatan dunia yang baik, toh akan terjerumus juga dalam mengikuti sang nafsu. Wiweka yang bijaksana telah tidak ada lagi. Hayalan akan hidup di alam kebahagiaan, suka tanpa wali duka telah tidak ada. Lalu apa yang hendak dilakukan? Lihat nanti kematian sang parikesit. Dalam kebingungannya, alam kesadaran itu selalu menuju keteguhan iman dalam kesucian hidup, menuju kelepasan dalam peleburan, serta mempertahankan hidup selama bisa bertahan, namun telah menjadi kodrat sesuatu itu tidak kekal, dan perubahanlah yang kekal. Kesadaran menuju ambang kehancuran. Satu persatu lenyap dengan dimulainya oleh Drupadi. Pembinaan hidup telah hilang, sebagai akibat tresna akan selalu hidup berkumpul. Kenikmatan hidup yang bahagia di dunia, badan, kekuatan tenaga telah tidak ada lagi. Seperti Sahadewa karena merasakan tidak akan dapat hilang, badan telah mati pula karena dikira tidak akan bisa mati. Seperti Bima yang selalu haus untuk bekerja, ilmu pengetahuan pun hilang karena telah tidak tepat kebenarannya. Seperti Arjuna, sifat berkorban dan beramal mengalami nasib yang sama karena sudah tidak ada lagi yang akan dipakai. Yang tinggal adalah sifat bakti. Sifat bakti walaupun diikuti oleh anjing, yang menunjukkan adanya cuba-cuba karma. Karma itu akan dibawa. Apakah itu akibat karma jelek, akibat karma baik tetap akan dibawa. Siapapun tak akan dapat meninggalkannya. Hyang Indra pun tak dapat mengalahkannya itu. Namun karena sifat ketidakterikatan karma wasana itu akan hilang dengan sendirinya tanpa disadari. Begitu juga kesetiaan yang dilakukan pun harus dibawa ke semuanya. Misalnya dalam bakti tidak ada yang tidak ada, dan semuanya ada. Yang ada itu adalah Tuhan, oleh karena itu tak perlu takut akan sesuatu penderitaan yang mungkin akan menimpa. Kesemuanya itu hendaknya dilandasi dengan bakti. Apakah itu ilmu pengetahuan, jenana? Apakah itu dengan berbuat, karma? Apakah itu dengan mempergunakan kekuatan kemakmuran, wibhuti? Apakah kekuasaan, raja? Hendaknya kesemuanya dan dilandasi dengan dasar bakti.
Tanpa bakti kesemuanya tidak akan menemukan kesasaran yang tepat, malah akan makin jauh dari sifat ketuhanan yang dituju dan dilaksanakan. Dengan ilmu juga tidak bisa, kesemuanya tak akan dapat mencapai kebahagiaan. Cobalah perhatikan, bahwa dunia ini ada 4 penjuru dan dimulai dari tengah sehingga menjadi 5 penjuru. 14. Sekarang akan saya ajak pada cerita kematiannya Parikesit. Parikesit meninggal pada umur 60 tahun. Kematiannya disebabkan oleh perbuatannya waktu berburu. Pada waktu itu karena sudah lelah mencari yang diburu. Dan sampai pada tempat pertapaan Rsi Samiti. Kebetulan beliau sedang mengadakan Monabrata, dan ditanya terang tidak akan menjawab. Karena marahnya, bangkai ular yang ada di sana dipakai mengalungi Rsi Samiti. Demikian Sang Serenggi mendengar hal itu, dan dengan apa yang dilihatnya, maka dia mengutuk dan berjanji akan membunuh dalam waktu 7 hari agar Parikesit dibunuh oleh ular naga taksaka. Kejadian ini menyebabkan ketakutan Parikesit, dan membuat istana yang dikitari oleh telaga dan dijaga oleh dukun sakti. Pada hari ke-7 Bagawan Kasyapa berjalan ke istana. Mereka berjumpa dengan taksaka yang sudah berganti rupa sebagai Brahmana. Setelah mengadakan pembicaraan seperlunya, lalu keduanya mengadu kesaktiannya dengan kekalahan si taksaka. Namun karena Bagawan yang materialistis, maka si taksaka memberikan uang yang banyak, agar mengurungkan niatnya ke Hastinapura. Hari hampir malam. Datanglah seorang Brahmana tak lain dari si taksaka mempersembahkan jambu yang bagus-bagus. Raja tanpa berpikir panjang menerima dengan senang hati. Segera pula beliau melihat jambu yang akan dimakannya. Namun sebelah bawahnya terdapat seekor ular hitam dengan mata yang berwarna merah. Hari hampir gelap. Parikesit sesumbar yang mengatakan bahwa ular itu tak akan dapat membunuhnya. Begitu pada kata taksaka, begitu ular hitam berubah menjadi naga taksaka dan membunuh Parikesit. Hastina berkabung. Diangkatlah Raja Janamejaya menggantikan Parikesit sebagai Raja Hastina. Bila saya melihatnya satu kekuasaan, tanpa memperhatikan keutamaan dan kemuliaan, akan berakhir dengan kematian yang mendadak. Angka 6 dan 0, berarti bila dipandang dari luar akan memperlihatkan suatu yang tanpa pamrih. Sifat tanpa pamrih itu adalah suci. Bila dilihat yang menjiwainya adalah 6 berarti nafsu loba. Ini dapat dilihat dengan kenyataan, bahwa dalam hayalan-hayalannya yang dilakukan, dan tanpa hasil itu menimbulkan suatu kemarahan. Kemarahan tidak mengenal kesucian. Penghinaan pada sang tapa. Penghinaan pada ajaran kesucian. Bangkai ular naga yang mati, berarti menghidupkan nafsunya, untuk menghina sifat ketuhanan. Inilah tindakan suci yang terselimut nafsu loba. Samiti adalah keutamaan. Keutamaannya telah dihina. Serenggi adalah pemberi warna kehidupan atau yang tahu akan tata kehidupan. Terang marah. Kalau dia menghidupkan nafsunya, agar dia dimakan oleh nafsunya sendiri. Kapan? Ialah pada waktu dia benar lupa akan dirinya. Dengan apa? Dengan jambu, sebagai pengisi hidupnya yang penuh nafsu. Dalam ketaksadaran akan sesuatu yang berbahaya, alkohol, akan dapat membuat kematian dan kekuasaan, mabuk, sehingga tidak tahu mana yang salah mana yang benar. Setelah sadar barulah dapat mengetahui, dan untuk mengalahkannya, haruslah mengadakan korban seperti yang dilakukan oleh penggantinya, Raja Janamejaya, yaitu Pancayatnya dan menghilangkan hambatan-hambatan dan nafsu. Sampai disinilah kemampuan yang saya dapat berikan, dengan pengharapan, semoga dapat bermanfaat. Namun di samping itu, bila kiranya ada banyak kekeliruan dalam memberikan arti atau maksud dari istilah-istilahnya, kami harapkan dapat dimaafkan. Dan bila ada yang berkehendak untuk membantu dalam perbaikannya kami harapkan, agar dapat memberikan saran atau petunjuk-petunjuk, agar lebih sempurnanya buku ini. Terima kasih. Cakranegara, 31 Mei 1973.